Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat dan ceria. Sudah sarapan belum? Jangan lupa sarapan pagi dan selalu menjaga protokol kesehatan ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 1. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anak, sekarang anak-anak amati, ada gambar apa? Ya, ada gambar anak-anak sedang bermain layang-layang. Setelah anak-anak amati, kenapa kok layang-layangnya dapat terbang di udara? Ya, karena layang-layangnya mendapatkan energi berupa angin, sehingga layang-layang dapat terbang. Lantas bagaimana jika layang-layang itu tidak mendapat energi angin? Ya betul, layang-layangnya tidak dapat terbang. Apa sih energi itu? Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha maupun kerja. Energi memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah gas LPG, yaitu perubahan energi panas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Lantas yang hubungannya dengan energi yaitu adalah sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama, sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang ada di permukaan bumi dan hidup serta dapat diperbarui. Contoh yaitu hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang ada di atas dan di bawah permukaan bumi tapi tidak hidup. Contohnya tanah, air, dan udara. Sekarang jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak akan pernah habis karena kemampuan yang dimiliki alam mampu melakukan pembaharuan. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, udara, air, dan sinar matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas. Contoh, bahan galian dan barang tambang. Nah, sekarang anak-anak, kita baca bersama ya. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi, yaitu gas menjadi panas, bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja.
energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Sekarang, ayo membaca. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Seperti telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya ini memiliki jumlah terbatas. Minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Di bawah ini, tabel contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam bukan logam, contohnya aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya alam logam, emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Sumber daya alam industri, contohnya berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Nah, sekarang bacalah bacaan berikut. Judulnya, Sumber Daya Alam sebagai Modal Pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya, bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, tadi anak-anak sudah membaca sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sekarang silakan anak-anak carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya lengkapi gambar peta pikiran berikut. Kerjakan di buku tulis di rumah ya anak-anak. Setelah selesai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.